Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom. Perkenalkan, nama saya Astri Wakarole dengan NIM 202048016. Saya merupakan mahasiswa pada program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Patimura Ambon, kelas A semester 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang 4 konsep pembelajaran menurut UNESCO yang saya dapatkan dari tugas mata kuliah perkembangan belajar peserta didik yang diajarkan oleh Pak Ode Abdurrahman, MPDI. 4 konsep pembelajaran tersebut menurut UNESCO yaitu yang pertama, learning to know, yang kedua learning to do, yang ketiga learning to live together, dan yang keempat yaitu learning to be. Kita masuk kepada learning to know. Apa sih itu learning to know? Learning to know adalah bagian dari proses pembelajaran yang memungkinkan pelajar atau mahasiswanya untuk tidak sekedar memperoleh pengetahuan, tapi juga menguasai teknik memperoleh pengetahuan tersebut. Pilar ini berpotensi besar untuk mencetak generasi muda yang memiliki kemampuan intelektual dan akademik yang tinggi. Berkaitan dengan upaya menumbuhkan minat belajar manusia sepanjang hayat ini, sosok guru sebagai garda depan dalam pendidikan menjadi sangat penting. Menurut Isjoni tahun 2008 pada halaman yang ke-47 mengatakan, guru adalah orang yang identik dengan pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membentuk karakter generasi bangsa. Di tangan gurulah tunas-tunas bangsa ini terbentuk sikap dan moralitasnya, sehingga mampu memberikan yang terbaik untuk anak negeri ini di masa yang akan datang. Pada konsep yang kedua yaitu learning to do. Pertanyaan di sini, apa sih itu learning to do? Learning to do artinya belajar untuk melakukan. Sasaran dari pilar kedua ini adalah kemampuan kerja generasi muda. Peserta didik diajarkan untuk melakukan sesuatu dalam situasi yang konkret yang tidak terbatas pada penguasaan keterampilan yang mekanistis, melainkan juga keterampilan dalam berkomunikasi, bekerja sama, mengelola dan mengatasi suatu konflik melalui penerapan pilar kedua ini. Dimungkinkan mampu mencetak generasi baru yang memiliki intelektual tinggi dalam bekerja dan mempunyai kemampuan untuk berinovasi. Konsep yang ketiga yaitu learning to live together. Apa sih learning to live together? Jadi, learning to live together artinya belajar hidup berdampingan dengan orang lain. Di zaman yang semakin kompleks ini, berbagai konflik makin merebak seperti konflik nasional, ras, dan konflik antar agama. Adapun penyebabnya, semua konflik itu didasari oleh ketidakmampuan beberapa individu atau kelompok untuk menerima suatu perbedaan. Itulah sebabnya learning to live together atau belajar hidup berdampingan dengan orang lain menjadi pilar belajar yang tidak kalah pentingnya untuk menanamkan jiwa perdamaian serta toleransi. Kerjasama akan membangun motivasi para siswa. Mereka dapat lebih bergairah untuk belajar karena mereka dapat mengaktualisasi diri ketika motivasi itu berkembang, dan motivasi yang terbangun secara internal akan memberikan satu kekuatan yang meningkatkan tujuan dari maksud pembelajaran tersebut. Salah satu metode yang sangat dipercaya dapat meningkatkan proses untuk seseorang manusia dapat belajar hidup berdampingan adalah melalui metode role playing class, di mana metode pembelajaran lebih fokus kepada memberikan porsi untuk individu mengembangkan minat dan bakat serta pendapat yang menyertainya. Konsep yang terakhir yaitu konsep yang keempat, learning to be. Apa sih itu learning to be? Learning to be artinya belajar untuk menjadi diri sendiri, di mana substansi dari pilar ini adalah muara akhir dari 3 pilar belajar, learning to know, learning to do, dan learning to live together. Mengamalkan pilar ini
Peserta didik berpotensi menjadi generasi baru yang berkepribadian mantap dan mandiri, serta memiliki kepercayaan diri terhadap jati dirinya sebagai seorang manusia, di mana akumulasi dari 3 pilar pertama yang ditunjukkan bagi lahirnya generasi muda yang mampu mencari informasi dan atau menemukan ilmu pengetahuan, yang mampu melaksanakan tugas dalam memecahkan masalah dan mampu bekerja sama, bertanggung rasa, dan toleran terhadap perbedaan. Bila ketiganya berhasil dengan memuaskan, akan menimbulkan adanya rasa percaya diri pada masing-masing peserta didik, di mana seluruh pengetahuan dan pengalaman yang terakumulasi selama ini dari kegiatan-kegiatan positif akan membentuk karakter peserta didik menjadi pribadi yang bermasa depan cerah. Demikian, 4 pilar belajar mengacu pada konsep UNESCO mengenai pendidikan. Jika kita mampu untuk menerapkan hal tersebut terhadap kehidupan kita sehari-hari, maka kita adalah orang yang beruntung. Pertanyaan yang muncul di sini, apakah kita sudah menerapkan hal tersebut terhadap diri kita, anak-anak didik kita? Hal ini perlu dijawab oleh kita semua, baik sebagai seorang pendidik dan orang tua, serta seorang individu yang harus menjadi suri tauladan bagi sekeliling kita. Salam pendidik, salam perjuangan sepanjang hayat. Demikian hasil video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom.